Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Persis Jabar, alhamdulillah jumpa lagi di acara bincang-bincang seputar kegiatan Persis Jabar, dan dalam hal ini kali ini kita bincangkan khusus mengenai atau katakanlah edisi khusus Muktamar ke-16 Persatuan Islam. Nah, untuk itu dalam hal ini kali ini saya Wajimat ditemani oleh Al-Ustadz Kiai Haji Iman Setiawan Latif SH. Beliau adalah Ketua PW Persis Jawa Barat dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia OC Muktamar 16 Persis. Nah, Al-Ustadz Kiai Haji Iman Setiawan Latif, walaupun beliau dalam kesibukan yang sangat sibuk menghadapi Muktamar ini, tapi alhamdulillah beliau menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui mengenai Muktamar 16 Persis Jabar. Ustadz, alhamdulillah Ustadz sehat dan bisa hadir di acara ini, dan mudah-mudahan Ustadz selalu sehat sampai ke acara nanti. Amin. Juga sukses dalam Muktamar tersebut. Nah, Ustadz sebagai Wakil Ketua Panitia OC Muktamar 16, tentu saja dalam hal ini banyak sekali kegiatan-kegiatan dan persiapan-persiapan menghadapi Muktamar tersebut. Nah, yang perlu saya tanyakan, bagaimana persiapan Muktamar ke-16 Persis sampai saat ini? Terima kasih Wajimat. Jadi kebetulan saya mendapatkan amanah sebagai salah seorang wakil ketua panitia Muktamar yang ke-16 Persis. Yang sebetulnya pelaksanaan Muktamar 16 Persis itu seharusnya tahun 2020. 2020, ya, 2 tahun yang lalu. Seharusnya 2 tahun yang lalu, tapi karena suasana, situasi, dan kondisi tidak memungkinkan, karena ada pandemi COVID-19, iya betul, sehingga menyebabkan hampir semua kegiatan di Indonesia ini, bahkan mungkin di dunia, termasuk pelaksanaan kegiatan Muktamar Persis ini tertunda 2 tahun. Dan ini tentunya sudah banyak persiapan yang kita lakukan, baik secara fisik, kegiatan, ataupun acara penyerta dan materi-materi yang disiapkan untuk dibahas nanti di Muktamar. Jadi sebetulnya sudah semenjak 2019 kita melaksanakan soft launching Muktamar, dilaksanakan di Hotel Grand Pasundan, mengundang pimpinan wilayah dan pimpinan daerah se-Indonesia, menyatakan kesiapan untuk pelaksanaan Muktamar. Kemudian juga kita melaksanakan acara-acara penyerta seperti seminar internasional yang dilaksanakan 3 bulan kemarin. Kita mengundang pakar Makosid Syariah dari Timur Tengah. Kemudian juga kita melaksanakan persiapan-persiapan lain. Nah, mendekat, karena kan pelaksanaan Muktamar itu insya Allah tanggal 23 sampai 26 September 2022 yang akan dilaksanakan di Hotel Sultan Raja, Kabupaten Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung. Sedangkan untuk berbarengan dengan itu juga ada pelaksanaan Muktamar Persistri yang akan dilaksanakan di Hotel Horizon di Kota Bandung. Kenapa kali ini terpisah tempatnya, Ustaz? Kan sebelum-sebelumnya selalu bersamaan atau paling tidak berdampingan lah begitu. Ya, karena kali ini tuh karena memang kapasitas dari tidak ada tempat yang menampung
ribuan kapasitas orang peserta, karena bukan hanya hadir tapi juga tidur di sana. Iya, iya, betul, Selama betul. 3 malam 3 hari persiapan teknis. Jadi sementara ini tidak ada yang mencukupi dan memadai. Mungkin ada, tapi kan kasihan kalau mereka tidur di bawah gitu ya, memakai apa namanya alas tikar saja. Jadi kita beristihad melaksanakan ini di gedung yang ada di Hotel Sutaraja dan di Horizon Bandung. Betul ya. Nah, Ustaz, Ya. tadi dalam persiapan itu kalau dapat dikatakan bahwa secara kegiatan diawali dengan acara-acara penyerta, Ya. termasuk juga itu acara-acara yang diadakan yang dianjurkan untuk memeriahkan muktamar ini dari Ya. tingkat jabatan terbawah, misalnya di PC-PC harus Ya. menggelar spanduk atau menggelar acara-acara berupa seminar, tablik akbar dan sebagainya. Nah, kemudian untuk menjelang muktamar ini persiapan yang sifatnya menyeluruh atau katakanlah yang besar, Ya. itu ada Ustaz yang Ya. Ada. direncanakan. Iya, betul ada. Jadi selain tadi apa yang disampaikan oleh Wajimat, jadi PC-PC, PD, jamaah, kemudian pimpinan wilayah ketika melaksanakan kegiatan apapun itu, tagline-nya adalah muktamar. Muktamar. Tagline-nya apapun itu, jadi disosialisasikan. Itu yang pertama. Yang kedua juga penyiapan materi-materi seperti draft-draft yang akan dibahas juga sudah dipersiapkan. Nah, untuk acara besar ini insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu yang dekat, hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2020, yaitu berupa silaturahmi akbar dan grand launching muktamar. Jadi kita insya Allah di Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Soreang, itu akan mengadakan acara ini dari mulai pukul 7 sampai pukul 2 yang menghadirkan puluhan ribu, bahkan mungkin 100.000 itu sampai ratusan ribu anggota simpatisan Persis, keluarga besar Persis. Keluarga besar Persis, artinya Keluarga bukan besar hanya Persis aja, tetapi Betul. seluruh Keluarga besar Persis, mulai dari Iya. Persis, Persistri, Pemuda Persis, Pemudi Persis, Hima dan Himi, Himpunan Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Persis. Lalu ada Brigade, ada juga Siaga Bencana Persis. Yang dihadiri dari mulai tingkat jamaah, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, bahkan kita sampai hari ini panitia juga menerima bahwa seluruh Indonesia akan hadir dengan perwakilan. Seluruh Indonesia, insya Allah. Jadi bahkan ada perwakilan cabang istimewa. Kalau perwakilan cabang istimewa itu yang berada di luar negeri, seperti di Mesir, di Malaysia dan lain-lain. Itu juga ada mungkin perwakilan 1-2 orang. mereka akan hadir juga Hadir di juga, Jalak Harupat nanti pada Insya Allah saat hadir. launching dan silaturahmi akbar. Ya tentunya betul hadir, tapi tentunya tidak banyak seperti yang terdekat karena kan jauh gitu ya, perlu ongkos, logistik dan lain-lain. Jadi kami menghimbau nanti tanggal 27 Agustus hari Sabtu mendatang, warga simpatisan serta keluarga besar Persis silahkan berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk datang ke silaturahmi akbar dan grand launching muktamar 16 Persis yang akan dilaksanakan di Stadion Sijalak Harupat dari mulai pukul 7 sampai pukul 2. Nanti insya Allah akan acara-acara menarik, baik itu acara hiburan termasuk tausiah, sambutan ya, tapi juga diselingi dengan hiburan-hiburan dan tentunya bazar gitu. Karena selama ini kita terakhir melaksanakan silaturahmi akbar itu kurang lebih 5 tahun atau 6 tahun kemarin di Monumen Perjuangan dan alhamdulillah sukses. Nah, mudah-mudahan dengan disampaikan hari ini agar keterlibatan semua pihak dari keluarga besar Persis
seluruh Indonesia, bahkan yang seluruh dunia juga sudah ada, insya Allah. Iya, dan kemudian begini Ustaz, biasanya kan ke dalam muktamar-muktamar sebelum-sebelumnya, itu pada saat muktamar dari pembukaan dan selanjutnya biasanya itu dihadiri begitu banyak Ya. peserta, selain peserta yang mengikuti muktamar, yang sah untuk mengikuti muktamar, eh, penggembiranya nanti kan ini ada silaturahmi akbar dan Iya. launchingnya ini harus dihadiri oleh seluruh jajaran dari tingkat bawah, terutama dari daerah Jawa Barat, termasuk juga dari luar Jawa Barat atau katakanlah seluruh dunia. Tapi untuk nanti di acara muktamarnya itu sendiri apa seperti itu? Nah, untuk acara muktamar sendiri karena kan terbatas ya di hotel, walaupun besar, ada aula besar gitu, yang biasa dihadiri oleh banyak orang, ribuan, tapi terbatas. Jadi kita fasilitasi di silaturahmi akbar dan grand launching ini. Jadi diharapkan nanti boleh silahkan hadir, tapi tentunya tidak seperti muktamar yang terdahulu. Bisa karena di sana juga disediakan bazar, disediakan panggung-panggung hiburan, tapi terbatas. Terbatasan itu. Jadi kalau misalnya ingin hadir ya di silaturahmi akbar, kesempatan kalau itu. Ingin hadir dan memeriahkan lah, ya, katakan begitu ya, di silaturahmi akbar dan launching nanti di Jalan Harupat pada tanggal 27 Agustus tersebut. Nah, kemudian juga biasanya kan selain dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial juga kita tahu bahwa yang ditunggu-tunggu adalah masalah selain menunggu-nunggu pemilihan ketua itu, sebetulnya selain itu sih apa yang harus dipersiapkan dari mulai PC, PD, dan PW dan sebagainya? Ya, kami berharap dan bukan menghimbau lagi, menginstruksikan agar pimpinan cabang mulai dari bawah, bahkan pimpinan jamaah ranting, cabang, PD, dan PW seluruh Indonesia lah minimal, dan juga perwakilan dari berbagai negara yang terwakili di pimpinan cabang istimewa, itu jangan kita jadikan ajang muktamar ini bukan hanya silaturahmi belaka. Jadi muktamar ini adalah pelaksanaan, merupakan ajang tertinggi musyawarah tertinggi di jamiah kita di Persatuan Islam. Dan ini berlaku dengan periode kurang lebih 5 tahun sekali, walaupun sekarang mungkin 7 tahun karena terkendala pandemi. Ini periodik dilakukan dan membutuhkan tenaga, pikiran, kemudian dana yang sangat besar. Jadi jangan sampai hanya ajang reuni dan silaturahmi saja. Jadi diharapkan para peserta khususnya nanti membawa aspirasi, usulan, pendapat, apapun yang ingin diusulkan, diperjuangkan di muktamar nanti. Agar pelaksanaan muktamar ini bisa bermanfaat baik bagi Persis, keluarga besar Persis, juga masyarakat. Jadi ada banyak. Karena di muktamar ini kan selain acara-acara seremonial, pembukaan dan lain-lain, juga yang utama adalah yang pertama menilai laporan kinerja periode masa jihad sebelumnya dari 2015 sampai 2022 sekarang. Bagaimana pelaksanaannya, nanti laporan pertanggungjawaban mereka menyampaikan, para muktamirin menilai, mengevaluasi seperti apa. Bukan untuk menjelek-jelekan, bukan untuk menjatuhkan, tapi sebagai sebuah evaluasi ke depan agar lebih baik lagi. Yang kedua, membuat dan menetapkan program jihad 5 tahun ke depan. Periode selanjutnya 2022 sampai 2027. Nah ini makanya draft program dan draft ini sedang dibuat oleh SC, Steering Committee, Badan Pekerja Muktamar, yang nanti kita harapkan
beberapa saat sebelum muktamar, seminggu atau 2 minggu sebelum muktamar ini sudah dibagikan untuk dibahas. Tapi ya, sekarang ini dibahas, sudah dibahas. Jadi program apa saja sebetulnya yang baik dari pendidikan, tarbiyah, dakwah, kemudian sosial, ekonomi, perzakatan dan lain-lain. Sehingga kalau itu matang dari bawah, maka perubahan itu akan benar-benar melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik. Nah, yang ketiga tentunya ini salah satu juga yang dinantikan pemilihan Nakhoda atau ketua umum pimpinan pusat Persis ke depan. Diharapkan bahwa dalam pemilihan ini, walaupun semua anggota Persis berhak untuk mencalonkan, tapi tentunya alhamdulillah sesuai dengan budaya kita dan kebiasaan adat istiadat di Jamiah Persatuan Islam, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada konflik yang berkepanjangan, kemudian perbedaan yang sangat besar sehingga menyebabkan konflik yang besar, menyebabkan perpecahan. Ini yang kita hindarkan. Iya, betul. Jadi dituntut kedewasaan dari semua pihak. Silakan menyatakan kalau ingin maju kemudian berkampanye, silakan. Tapi tidak juga dengan mencelekan atau backcampaign orang lain. Betul. Pihak yang lain. Silakan saja apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon misalnya. Kemudian juga para peserta juga bisa bijak dan dewasa dalam menyikapi perbedaan, karena tidak mungkin perbedaan itu tidak ada sama sekali. Pasti saja ada perbedaan. Selalu ada. Di keluarga kecil pun ya. Ini keluarga besar Persis itu. Apalagi ini keluarga yang besar. Betul. Ratusan ribu jutaan, bahkan ini kan sangat tidak mungkin satu suara, bukan satu suara, satu keinginan gitu ya. Pasti saja ada perbedaan. Nah, diharapkan semua pihak, semua elemen yang ada di Jamiah Persatuan Islam, siapapun itu, menghormati perbedaan yang ada. Betul ya. Apalagi sepanjang tidak melanggar syariat agama, ajaran Islam. Kalau perbedaan dalam proses, perbedaan dalam pemikiran, program dan lain-lain, nah ya itu wajar-wajar saja. Kita kan ada proses musyawarah. Nah, ini muktamar ini salah satu proses daripada musyawarah. Nah, kalau sudah bermusyawarah, kemudian kita menentukan keputusan, kebijakan, maka fa'idza azhamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah berazam semuanya melalui musyawarah, tawakal 'alallah. Kita tinggal melaksanakan keputusan kebijakan dari hasil musyawarah tersebut. Oh, iya. Mudah-mudahan mungkin nanti dalam pelaksanaan hasil muktamar, musyawarah melalui muktamar ini, mungkin ada yang tidak puas, ada yang berbeda, pastilah gitu ya, itu mah it's okay gitu ya, tidak jadi masalah gitu. Tapi kan kalau sudah menjadi keputusan bersama, sedapat mungkin diupayakan untuk kita laksanakan hasil musyawarah tersebut. Iya, gitu. Betul. Nah, tadi bicara tentang yang bisa bilang bahwa ada perbedaan itu pasti ada. Nah, ini saya mau bicara atau menanyakan kepada Ustaz masalah perbedaan, tapi dalam hal yang positif. Artinya begini, untuk muktamar ini dapat dikatakanlah muktamar yang cukup istimewa karena pertama, satu yaitu kita ke 99, angka yang betul-betul sangat bagus gitulah. Ya. Kemudian juga ini diselenggarakan setelah 7 tahun, biasanya kan 5 tahun. Yang ketiga juga istimewanya adalah pertama kali diadakan di Bandung gitulah. Nah, kemudian kalau melihat hal ini mungkin ada hal-hal yang khusus gitu untuk muktamar ini yang istimewa atau khusus dikaitkan dengan keistimewaan 3 poin keistimewaan tadi. Iya, jadi memang betul bahwa kelahiran Persis tahun 1923 September tanggal 12.
Jadi hari ini tahun 2022 itu sudah menjelang 99 Hampir tahun. satu abad ya. Hampir satu Sekali abad. lagi sudah satu abad. Jadi pelaksanaan musyawarah, kemudian perbedaan, kemudian dinamisasi jamiah apapun itu, tentunya seharusnya selayaknya itu mendewasakan semua elemen yang ada di dalam keluarga besar Persis. Kalau ketika kita menghadapi pilkada, misalnya pemilu dan lain-lain gitu kan suka ada perbedaan. Alhamdulillah pada hari ini, walaupun ada perbedaan, tapi diharapkan kedewasaan dari semua pihak, termasuk dalam muktamar ini. Kemudian yang kedua, bahwa di abad yang kedua ini, menjelang abad yang kedua, di era milenial, bahkan mungkin sekarang itu lebih dari milenial, itu Persis bisa menjadi wadah menjadi wadah bagi kader-kadernya untuk berkhidmat dalam masalah pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan lainnya. Sehingga apapun yang terjadi di Persis itu memang selain ada keberadaannya itu, tapi juga terasa oleh masyarakat. Jadi bisa menyumbangkan sesuatu bagi masyarakat, khususnya bangsa Indonesia. Sampai hari ini itu sudah banyak yang kita sumbangkan, mendidik, membina, mencetak anak bangsa, anak Indonesia, masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik, terutama dalam masalah pendidikan dan dakwah. Kita juga mencetak selain ikut pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena beberapa pakar sejarah menyatakan kalau tidak ada orang Persis itu tidak ada NKRI sebenarnya. Karena yang mencetuskan NKRI orang-orang Persis. Betul, iya. Salah satunya Pak Nasir misalnya, dan lain-lain, Hasan dan lain-lain. Nah, di era kemerdekaan ini, reformasi di zaman milenial ini, tentunya tantangan dan hambatan itu berbeda mungkin dengan ketika zaman pas sebelum kemerdekaan. Nah, ini kita harus bertransformasi, berubah sebagai sebuah organisasi jamiah wadah yang bisa menampung segala sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat. Bahwa pada hari ini tentunya banyak sekali tantangan hambatan yang berbeda dengan yang terdahulu. Misalnya masalah kemiskinan, korupsi, ketidakadilan sosial. Makanya kita mengusung tema transformasi pada hari ini untuk muktamar, transformasi gerakan dakwah Persis Islam rahmatan lil alamin dalam bingkai NKRI. Jadi kita mentransformasikan gerakan-gerakan kita di Persis ini, bagaimana membumikan Islam sebagai rahmatan lil alamin betul-betul gitu, tidak hanya mengawang-awang di angkasa, hanya jargon-jargon saja di mimbar, tapi juga membumikan betul-betul Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai alam semesta, termasuk masyarakat dan bangsa Indonesia serta negara Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kebetulan ini kan di bulan Agustus ya, ya bulan betul. Agustus, bulan kemerdekaan lah bagi negara Indonesia ini. Nah, Ustaz, ini mungkin sebetulnya banyak yang perlu ditanyakan, tapi itu ke hal-hal yang teknis nanti itu kan nanti dibicarakan di pertemuan-pertemuan khusus internal di Persis sendiri. Nah, selanjutnya mungkin agar kita tidak terlalu panjang untuk bincang kali ini, adakah hal-hal yang perlu disampaikan dan juga merupakan closing speech lah, himbauan kepada masyarakat atau keluarga besar Persis di seluruh Indonesia, khususnya untuk menghadapi acara launching dan silaturahmi akbar yang akan diadakan tanggal 27 Agustus ini. Kalau tanggal untuk muktamar kan itu hanya cenderung ke
peserta saja gitu yang sah untuk mengikutinya. Nah, untuk launching sendiri, himbauan apa yang ingin Ustaz sampaikan dan dilanjutkan dengan closing speech yang ingin Ustaz sampaikan? Iya, jadi sedikit flashback. Jadi memang organisasi atau Jamiah Persis ini yang berusaha untuk memposisikan diri sebagai pelanjut pewaris Nabi untuk mengembangkan Al-Quran dan As-Sunnah dan berupaya untuk mengembalikan umat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya perjuangan ini tidak mudah. Diperlukan hidup berjamaah dalam Jamiah Persatuan Islam. Nah, diharapkan dengan adanya muktamar ini seluruh bagian keluarga besar Persis bisa mengambil bagian masing-masing untuk memeriahkan dan menjadikan muktamar ini lebih baik. Khususnya tanggal 27 Agustus mendatang, karena sudah dekat, kami menghimbau kepada seluruh keluarga besar Jamiah Persatuan Islam, seluruh Indonesia, bahkan yang dari luar juga, wabil khusus kepada keluarga besar Persis Jawa Barat, karena kita sebagai tuan rumah, Sohibul Bait dalam hal ini, harus ikut memeriahkan. Yang pertama, setiap cabang, jamaah, PD, masjid, pesantren itu mulai mempublikasikan muktamar Persis ini melalui spanduk yang dibuat. Silahkan saja dibuat secukupnya, semampunya, badai 1, 2, 3 atau berapa saja. Dan serta bendera-bendera Persis dan otonom. Silakan dipasang. Diharapkan bisa di tempat-tempat yang strategis. Tapi kalaupun tidak, di tempat yang dimiliki oleh kita. Yang pertama di pesantren, yang kedua di sekolah-sekolah gitu ya, baik SD, SMP, SMA, SMK, universitas, sekolah tinggi, kemudian pesantren dari mulai madrasah, ibtidaiyah, kemudian sanawiyah, dan mualimin. Kemudian di masjid-masjid Persis juga ya. Termasuk di masjid-masjid Persis, dipasang saja. Mulai dari sekarang. Tidak usah menunggu instruksi lagi, tidak usah menunggu karena ini sudah sangat mendekat. Kemudian kalau mungkin juga di rumah sendiri, di rumah-rumah anggota itu sudah dimulai pasang, baik bendera ataupun spanduk. Silakan membikin. Nanti formatnya sudah ada, nanti panitia menyebarkan. Tinggal mengganti misalnya dengan PC Persis Anu, PD Persis Anu gitu ya. Formatnya sama. Kalaupun mau beda formatnya silahkan. Itu yang pertama. Kemudian juga ditambah dengan flyer-flyer, silahkan mulai disebarluaskan. Grup medsos yang dimiliki, bukan hanya di WA grup Persis, tapi juga WA grup yang lain lah gitu. Silahkan ya kalau itu memungkinkan. Termasuk Twibbon gitu ya. Twibbon itu ada linknya. Itu yang pertama. Yang kedua dan tidak usah menunggu instruksi lagi, saya harapkan. Ya, karena seingat saya memang suratnya sudah tersebar ke PC-PC ya. Mulai hari ini silakan dibuat, dipasang, besok atau lusa mangga silakan. Karena sudah mulai. Kemudian yang kedua untuk tanggal 27 kita meriahkan. Silahkan datang ke Silaturahmi Akbar dan launching muktamar yang ke-16 Persis di tanggal 27 Agustus 2022 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Soreang. Nanti insya Allah tidak akan ditarik tiket gitu ya, tidak akan jadi gratis gitu. Silahkan datang, hanya tidak semua yang datang itu bisa masuk ke stadion karena kan terbatas kapasitasnya, kurang lebih 40.000 di dalam stadion. Tapi di luar stadion bisa lebih banyak gitu. Nanti kita panitia akan menyiapkan layar besar, big screen, apa yang terjadi di dalam, kemudian juga ada basar, peta seni dan lain-lain. Silakan semua keluarga besar Persis diundang dengan senang hati, terbuka untuk dapat datang dari mulai pukul 7 sampai pukul 2 acara ini akan berlangsung.
Dan sebagai closing statement, mudah-mudahan muktamar yang ke-16 Persis hari ini yang akan dilaksanakan itu bisa bermanfaat baik dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik bagi masyarakat, terutama bagi anggota dan keluarga besar Persis, demi kebermanfaatan kita bagi bangsa dan negara masyarakat Indonesia yang tercinta ini. Demikian Pak. Terima kasih Ustadz Iman, apa yang telah disampaikan tadi mengenai muktamar, dan khususnya ini nanti untuk launching nanti pada tanggal 27 Agustus dianjurkan atau mungkinlah lebih tinggi dari dianjurkan untuk hadir bersama-sama di Sijalak Harupat dari mulai pagi. Jadi artinya silahkan kita berbondong-bondong lah begitu untuk hadir di Jalak Harupat, dan tentu saja dikoordinir oleh masing-masing korlap yang sudah ada, dan diharapkan berjalan dengan tertib, dan artinya masing-masing korlap nanti supaya mengkondisikan nanti dari mulai perjalanan dari tempatnya masing-masing, khususnya yang dari Kota Bandung itu sampai ke Jalak Harupatnya berjalan dengan tertib, tidak mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Dan itu saja sahabat Persis Jabar yang kita sampaikan dan kita jelaskan tadi mengenai muktamar dan launching yang akan diadakan tanggal 27 tersebut. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita mendoakan semoga launchingnya nanti meriah. Amin. Dan kemudian muktamarnya juga berjalan dengan lancar dan menghasilkan hal-hal yang positif untuk kita semua. Itu Amin. Saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.